Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 periode 3 tahun 2023 pada Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 11 pada materi sistem koloid dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Silahkan disiapkan, kita berdoa. Boleh? Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir semua. Coba lihat sekeliling kita, sudah ready, sudah bersih. Nah, kalau belum bersih, dan siap sudah belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Kalau sudah siap, kita mau belajar apa sih hari ini? Oh iya, sudah ada muncul ya di depan. Tapi sebenarnya kita mau belajar apa? Kita harus ingat dulu yang mau kita pelajari. Nah, di SMP kita belajar tentang campuran, ya nggak? Iya, Bu. Campuran. Nah, campuran itu masuk di dalam pembelajaran IPA. Kalau di SMP IPA IPS gitu ya. Tapi kalau di SMA sudah terpisah, ada IPA itu ada fisika, biologi, kimia. Nah, yang kita masuk sekarang adalah kimia. Masih ingat tidak? Apa itu campuran? Dilihat dari gambar. Ini gambar apa ya? Sirup. Sirup, ya benar. Yang ini gambar minyak. Minyak dengan air. Nah, apakah kedua-dua ini merupakan campuran? Iya. Iya. Tapi berbeda tidak satu dengan yang lainnya? Berbeda. Apa yang kira-kira bedanya? Kalau yang sirup ini bagaimana? Homogen. Homogen kata temannya. Yang satu lagi? Heterogen. Apa sebenarnya yang homogen itu? Campurannya ya? Ya, tidak bisa lagi dibedakan. Jadi antara sirup itu dengan air itu tidak ada bedanya, sudah jadi satu. Sementara minyak dengan air walaupun dicampurkan tetap ada minyaknya, tetap ada airnya. Dia tidak mau menyatu. Nah, contoh lainnya kira-kira nih yang homogen bagaimana? Contoh lainnya ada di air gula. Air gula, benar ya? Air ketika kita campur gula, kita aduk, terlihat nggak gulanya? Tidak, ya benar. Kunci kalau yang untuk heterogen, Air dengan pasir. ya air dengan pasir atau kamu minum kopi. Minum kopi ketika nanti udah mau habis, tuh ada tuh di bawahnya endapannya, ya ampas namanya. Jadi itu adalah masing-masing contoh dari heterogen dan homogen. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Masih ingat? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini tujuan kita sekarang melalui pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ibu akan berikan kamu suatu masalah, kamu akan menentukan, mencari solusinya dan materi yang kita pelajari. Peserta didik dapat mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan kegunaannya di dalam kehidupan kita berdasarkan sifat-sifat dan membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip-prinsip yang berlaku di
Floyd itu tadi ya, dengan mengembangkan nilai karakter berpikir, sikap ingin tahu, bekerja sama dan kejujuran. Jadi apa saja yang ibu nilai di dalam kelompok, nanti kita akan bentuk kelompok. Berarti di situ ada kerjasama. Yang namanya kerjasama berarti kita bekerja bersama, bukan mandiri, bukan sendiri, ya. Ibu akan memutarkan video. Silahkan. Minyak bekas atau jelantah, air, garam, soda api, soda kue, serta pewangi alami dari herbal, relatif murah dan mudah didapat. Bahan-bahan ini disulap Galuh Startani, warga Viro Brajan, Yogyakarta, menjadi sabun mandi yang tidak merusak kulit manusia. Pembuatannya pun cukup sederhana. 2 sendok garam dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan 2 sendok soda api. Setelah diaduk sampai rata, minyak jelantah dimasukkan. Soda kue dan pewangi dicampurkan dan diaduk hingga kental. Hingga siap dituang dalam cetakan. Meski sederhana, namun Galuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan ini. Ide berawal saat Galuh merasa iba melihat ibunya alergi terhadap sabun pabrikan. Galuh pun mencoba mencari cara agar kulit ibunya tidak lagi sensitif terhadap sabun. Hingga terciptalah sabun berbahan dasar minyak goreng bekas yang aman terhadap kulit sensitif. Selama 4 tahun terakhir, Galuh pun konsisten menggunakan sabun buatannya untuk keluarga dan para tetangganya. Masa sih saya juga khawatir ya tetangga saya nggak sehat karena mengonsumsi serta saya mengonsumsi. Akhirnya saya bikin yang lebih produk yang lebih bisa. Nah, aman sekali. Jadi ini karena ini bahan kimia. Ada lagi limbah minyak jelantah yang dibuat begitu saja dan mencemari lingkungan, namun bisa dimanfaatkan kembali. Bagus Hadi, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Sudah kita lihat itu ya. Tadi ada pembuatan minyak jelantah. Ini juga ada di sini. Jadi minyak jelantah itu bisa dibuat sabun, bisa dimanfaatkan kembali. Silahkan kalian bentuk kelompok. Kursinya boleh digabung. Nah, ayo, ini. Kelompok berapa? Berempat boleh, berlima boleh. Perhatikan LKPD-nya. Nah, orientasi masalah tadi dari mengamati video tadi, kalian akan jawab pertanyaan pada lembar yang mengorganisasikan peserta didik belajar. Ya, ada di situ. Nah, dari pertanyaan itu nanti ada di halaman 6 ya. Itu kalian buat di dalam bentuk presentasinya. Silakan mau memakai Canva boleh, memakai PPT boleh. Kayaknya Canva itunya ya, itu udah ready kan? Silakan buat nanti kita presentasikan apa yang mau. Nah sekarang silakan dikerjakan.
Kayak gitu tadi, video tadi kalau misalnya tidak bisa dibuka, bisa kalian scan. Oh iya.
perhatikan. 10 menit lagi ya waktunya. Siapa yang mau presentasi? Oke. Karena mereka terang. Anak penjabarannya saja. Anak penjabarannya saja. Oke, silakan. Sudah habis waktunya. Siapa yang mau menampilkan tabel perbedaan antara kuliah dan subvensi? Ini punya siapa? Silakan kelompok Alen. Silakan maju. Iya, ya. Dari ini sini saja nggak apa-apa. Nah, silakan. Baiklah.
Bismillah. Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada tahu perbedaan larutan koloid dan suspensi. Langsung saja, di bagian aspek yang pertama itu bentuk campuran. Ini contoh, aspeknya itu bentuk campuran, larutannya itu homogen, koloidnya itu homogen, lalu suspensi heterogen. Baru lanjut ke bentuk dispersi. Kalau pada larutan itu molekuler, kalau pada koloid berupa padatan halus, kalau suspensi berupa padatan kasar. Sedangkan untuk ukuran partikel, larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Lalu kalau pada koloid, ukuran partikel antara 1 hingga 100 nanometer. Lalu kalau pada suspensi, ukuran partikelnya itu lebih dari 100 nanometer. Lanjut ke kestabilan, larutan memiliki kestabilan atau tidak mengendap. Lalu koloid pada umumnya itu stabil dan suspensi itu tidak stabil karena mudah mengendap. Lalu pada pemisahan, bila larutan itu tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring dengan penyaring ultra dan suspensi dapat disaring. Pada jumlah fase, larutan terdiri dari 1 fase, koloid terdiri dari 2 fase, dan suspensi terdiri dari 2 fase. Lalu pada contoh larutan itu ada larutan gula, darah besi, dan etanol 70%. Pada koloid contohnya yaitu air sabun, susu, mentega, dan santan. Lalu pada suspensi contohnya ada minuman kopi, air sungai yang patah. Ada pertanyaan nggak dari temannya ini penjelasannya? Kira-kira ada udah. Silakan Anda. Saya ingin menanggapi tentang presentasi kelompok itu yang di ukuran partikel transaksi di larutan itu lebih kecil dari yang lebih besar. Ayo perhatikan yang lain. Yang kalian dapat. Oh iya, Itu ada sedikit typo. Oh ya, oke. Sebenarnya itu lebih kecil. Terima kasih. Oh, typo ya. Oke, terima kasih Andrea atas koreksinya. Iya. ya, aduh, di bawah tekanan tadi. Nanti saya diperbaiki, nanti kalian perbaiki sendiri ya. Jadi ini ukurannya bukan besar ya nak, tapi kecil dari 1 nanometer. Ada lagi yang mau menanggapi? Udah. Boleh ditutup dulu? Silakan. Apa yang dijelaskan? Baiklah teman-teman, demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, sebenarnya tadi aku minta ini kan kalian membedakan sistem koloid tadi. Di awal kasih kalian tiga gambar. Ada larutan garam, ada susu, ada disperser itu minyak. Nah, ternyata kalau di dalam larutan itu namanya terlarut dan pelarut. Tetapi di dalam koloid namanya berganti menjadi dispersi. Apa itu dispersi? Nadia pakai D-nya, apa itu dispersi? Adalah penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain, zat yang menyebar. Penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Penyebaran secara merata. Nah, makanya tidak ada batas di sini. Terlihat nggak batasnya? Tidak. Tapi sementara di sini ada kan? Jadi yang tidak ada batasnya tadi dijelaskan sama teman-temannya bahwa ukurannya di antara 1 sampai 100 itu masuk ke koloid.
Susu ini kalau didiamkan lama-lama mengendap tidak, Nak? Ya. Basi, makanya sifatnya di antara. Dia tidak masuk ke dalam suspensi, juga tidak masuk ke dalam larutan. Susu, santan kalau kita endapkan juga dia akan terlihat batasnya airnya yang mana. Gitu ya. Nah, jadi zat yang menyebar terdispersi, sementara tempat yang digunakan adalah medium pendispersi. Makanya tadi ada dispersinya cair, pendispersinya gas. Perbandingannya tadi temannya ukurannya. Nah, ternyata kalau dilihat dari fasanya, ada dia 2 fasa. Nah, terlihat di sini kan, walaupun koloid itu menyatu, tetapi fasanya dia tetap 2, bukan 1. Tapi kalau larutan tadi antara garam dengan air atau gula dengan air sudah tidak bisa dipisahkan. Nggak kelihatan ya. Sukar dia mengendap, tapi pasti bisa mengendap. Tidak dapat disaring. Ya, kalau kita menyaring air garam, terlihat nggak garamnya? Ya. Di koloid kita dapat, tapi penyaringnya pakai penyaring ultra. Sementara di suspensi jelas dia pasti dapat disaring. Kopi, pasir itu tak bisa. Ini ukurannya tadi. Terima kasih sudah menggunakan kecil dari 1, bukan besar dari 1. Ya. Larutannya, contohnya ini campuran air dan pasir. Paham di sini yang mana jenis-jenisnya? Paham. Belum paham? Ini tadi dinamakan apa dia? Air, sol, ada sol, apa lagi? Emulsi dan gel. Nah, emulsi tadi ada temannya tadi kan juga ya. Emulsi itu ada emulsi padat dan emulsi cair. Nah, kalau dia cair dan padat dia disebut dengan gel. Bukan emulsi padat ya, tapi disebut dengan gel. Ini apa? Mentega. Ya. Nah, yang terakhir adalah buih, gas dengan cair. Ada air yang terisi oleh gas, makanya seperti gelembung-gelembung. Buih, busa, itulah dia contoh dari koloid. Ya. Sekian penguatannya. Nah, tadi LKPD-nya sudah dikerjakan. Terima kasih. Sebelumnya untuk poin-poin pentingnya tadi apa saja? Kita diulang lagi. Yang masih ingat? Koloid itu ada terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya berbeda nama koloidnya. Jadi ada koloid emulsi, gel, gas, buih, apalagi sol dan aerosol. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Untuk refleksi itu nanti kirim di grup WA ya. Untuk pelajaran kita hari ini, dan untuk minggu depan kalian akan membuat clipping tentang penerapan sistem koloid. Minggu depan tentang clipping. Jadi sistem koloid itu ternyata banyak manfaatnya nih dalam kehidupan. Jadi dalam apa saja dia. Oke? Terima kasih ya. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Boleh sebelum kita berdoa dulu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.